Arr, arr, arr. Selamat malam para penggemar jengkol. Biji mana kabar kalian? Semoga luar biasa ya guys, atau biasa di luar. Ya, sehat-sehat aja lah. Ngemeng-ngemeng, kalian udah kayang belum? Ya, kayang di tengah jalan. Boleh lah sesekali. Bukan aku kayang kamu ya. Coba deh kalian kayang di tengah jalan. Pasti enak. Keserempet juga ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak dengar cerita kalau ada orang yang berubah jadi copong? Kalau nggak salah, cerita ini viral di tahun 2018 ya. Nah, kalau di cerita kali ini, ceritanya tuh ada orang yang bisa berubah jadi komodo. Nambahin populasi aja dong, komodo. Ya udah, mari simak komodonya. Seruput. Manusia berubah jadi komodo. Kalian pasti pernah melihat sempak dijemur. Ya, entah secara langsung atau di video kan. Sempak itu biasanya ya emang dijemur. Ya, atau dipamerin aja ya. Apalagi yang mereknya buaya atau kadal. Lalu, apa kalian pernah lihat manusia yang hidup berubah jadi komodo? Nah, ini pernah tidak benar-benar terjadi. Saya bukan saksi hidupnya loh. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat membaca ini. Maksudnya mendengar. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat tidak bermutu, ya jangan didengerin. Anggap aja berita ini bener-bener bikin kesel dan emang gak terjadi. Anggap ini hanya sebuah remah-remahan gorengan KFC lah. Enak dong. Di sini namaku bisa disebut waria, masih belum tobat dan amit-amit gitu. Seperti kata gue di awal tadi, gue mau ceritain pengalaman gue waktu gue jadi tour guide pendakian ke Gunung Kedondong, dimana salah satu orang yang gue kawal itu jadi komodo. Gue nggak pakai gambar-gambar gitulah, soalnya udah banyak juga yang dokumentarin itu di YouTube, banyak juga, dan bisa kalian bayangkan sendiri kan bentuknya kedondong. Tepatnya Februari tahun 2018, waktu itu gue masih kelas 1 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gue lagi siap-siap mau studi tour ke Pulau Sentinel. Sayangnya gue gak ikut, soalnya gue gak punya duit. Waktu itu biaya kesana sekitar ya harga iPhone 11 lah. Gratis bahkan deng. Betul, gue orang yang kismin. Sebelum berangkat ke Pulau Sentinel, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gua jadi bahan bulian anak-anak, karena di kelas gua cuma gua satu-satunya orang yang gak ikut ke sana. Wali kelas gua pun ngeledek gua. Harusnya kamu kalau mau ke kamar mandi bilang aja. Kebablasan gini kan, baunya nyampe sekelas. Seisi ruangan ngetawain gua. Hati gue sebetulnya hancur diledek kayak gitu. Gue pucat, malu. Gue pengen berhenti sekolah aja lah. Udah gak ada diri lagi. Tapi gue coba kuat. Gue coba bertahan, gak gerak, duduk aja. Gue maksain senyum padahal gue pengen berak banget. Kesel gue. Mereka gak tahu keadaan gue kayak gimana. Waktu itu gue tetap berangkat sekolah walau udah malu banget. Anak-anak juga sering ledek gue karena
gue nggak pernah ikut ke kamar mandi. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gue udah main duluan sebelum pulang. Main ini itu. Uangnya buat main biliar sama PlayStation dong. Ya kalau ada sisa gue suka kumpulin buat beli es Orson. Waktu SMA gue udah biasa cari uang di jalan. Ya kalau ada uang jatuh di jalan, gue ambil kamsutnya. Jualan klepon juga. Dan jadi SPG kosmetik. Anjay nih. Semua gue lakuin yang penting dapat uang dong. Nah, di hari keberangkatan studi tour ke Pulau Sentinel itu, sekolah kan libur. Nah, gue kerja. Cuma main hago seharian. Gue cuma rebahan, makan, tidur, boker. Pas gue lagi sibuk-sibuk rebahan, tiba-tiba ada kakak kelas gue yang ngechat. Dia cewek. Nanya sih, Waria lagi ngapain? Waria nggak ikut studi. Nanti malam Waria ke rumah kakak ya. Ini alamatnya. Udah tak transfer GoPay ya ongkosnya. Selesai rebahan, gue tidur. Hidup kayak gini-gini aja. Gue terus mandi, terus gue langsung ke rumah kakak kelas gue itu. Masih menempel pula nih sabun. Dia bilang, kalau Waria butuh apa-apa bilang ke kakak ya. Nah, di situ gue ketemu sama abangnya, dikenalin deh. Terus ngobrol dong kita. Abangnya bilang, Waria, tetap semangat ya. Rebahan yang bener. Nanti keluarga kita pasti bantu kok. Oh iya, Waria mau ikut ke Gunung Kedondong nggak? Abang ada kerjaan nih. Waria temenin abang. Abang tukang bakso. Intinya gue dapat kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Maksudnya ke Dondong. Bayarannya lumayan lah, 1 juta buat 4 hari 3 malam. Subuh-subuh gue langsung pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu, tepatnya di Libido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang, yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok, 3 cewek. Orang gila. Waktu itu badan gue kerempeng. Gue jadi tukang makan. Meskipun berat, gue paksain dong. Berat, paling lu berat. Tinggal makan doang. Ya demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, Waria lapar gak? Gue senyum sambil bilang, udah biasa kak. Padahal mah pengen dapat gratisan. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gue nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Kalau pakai LPG kan nanti meledak. Di malam pertama, kita semua yang 9 orang kumpul ngelilingi api unggun. Semua seneng-seneng main drum, bakar kayu, minum bodrek. Oh iya, di rombongan itu gue paling ganteng. Gue 17 tahun waktu itu. Sementara yang lainnya umurnya dari 23 tahun sampai 25. Abangnya kakak kelas gue yang paling tua. Umurnya 53 tahun. Buset. Itu gak naik kelas berapa kali. Udah kayak wali kelas aja. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya, semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau gak mau jawab, hukumannya muka harus dibego-begoin. Plongo. Game pun dimulai. Botol diputer. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Warti. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka, War? Kalau ada, sebutin namanya dong. Warti jawab, ada. Tapi dia nggak bilang namanya siapa. Cuma ngasih petunjuk kalau panggilannya Waria. Gila, itu nama terang Kelly. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar, berhenti di cewek yang namanya Waras. Waras nanya ke cewek yang satunya lagi, namanya Krilin. Waras tanya Krilin, Lin, apa
yang paling Krilin takutin? Semua bilang, serem, sambil senyum. Di giginya ada biji cabai ternyata. Krilin terus jawab, Krilin takut kalau nanti Krilin mati, Krilin jadi hantu penasaran. Penasaran kenapa Bear Brand itu isinya susu sapi, gambarnya beruang, iklannya naga, tapi yang minum manusia. Semua ketawa online. Udah Krilin bilang gitu, tiba-tiba angin kenceng. Ternyata ada kipas angin. Gamenya selesai. Semua bubar. Pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana nggak horor? Suara ngorok keras banget. Bawa kentut di mana-mana. Mana tadi ada yang makan jagung sama telur rebus lagi. Udah gila pikirku. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi nggak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu Krilin lagi nyariin BH-nya. Dia tanya, ada yang lihat BH-nya Krilin nggak? Dicari kan nggak ada ya. Semua cewek masuk ke tenda nyari BH-nya Krilin. Tapi BH-nya nggak ketemu-temu juga. Terus Krilin bilang, aduh, itu BH kesayangannya bapak. Krilin belum minta izin sama bapak. Kalau hilang, bapak pakai apa ya nanti di rumah? Tunggu. Kelihatannya ada yang aneh. Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi udah nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gua sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gue gak tahu mereka udah tidur apa belum. Gue sama si abang mabar hagu. Lagi asik mabar, si abang lihat sesuatu terus nanya ke gue, Warya, abang gak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Gue juga lihat. Kaget gue. Ternyata ada yang layang. Yang layang itu warnanya putih. Pertama, gue nyangka itu burung merpati atau burung dara. Ternyata yang layang itu BH. BH-nya warna putih. Gue nanya ke si abang, bang, itu BH-nya Krilin ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil. Kayaknya BH-nya itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja. Gue, ya udah nurut aja. Orang gue juga takut mau ambil itu BH. Itu BH ngelayangnya lumayan lama. Gue sama si abang liatin aja terus tapi nggak berani ngambil. BH sempet muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja, nggak tahu kemana itu BH perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja nggak jelas. Ternyata bukan gegara BH. Kakinya ternyata gue dudukin dari tadi. Ya maaf. Si abang bilang, Warya, baca doa masuk WC yuk. Abang tidur duluan ya. Warya jaga sampai jam 6. Nanti kalau ada apa-apa hadapin sendiri. Si kampret, dikirain mau jaga gantian. Si abang udah ngeler aja. Gue yang masih ketakutan karena ngeliat beang layang. Ya, gue juga jaga dari malam. Tapi gue gak sendirian. Gue ditemenin sama prutang dan lem kertas. Ngelem. SMA gue gak pernah ngelem ya. Pakai cuma ngelem kertas. Gak lama 2 cewek pun keluar. Krilin sama Waras. Mereka pengen pipis katanya. Minta diantar. Di gunung kan gak ada WC umum. Emang kayak terminal. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Ya kali ada zaman di gunung kan. Sebelum ke sungai, gue bangunin si abang. Dia molornya kayak kadal, susah banget dibangunin. Mau gak mau, gue lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Gue jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, Kril, tunggu. Kita bertiga berhenti. Lihat ke belakang, ternyata gak ada siapa-siapa. Waras nanya, siapa yang manggil ya Kril?
Si Warti kan lagi tidur. Krilin bilang, gak tahu. Ayo cepetan. Gue udah gak tahan. Pas nyampe di sungai mereka kan buang air. Gue juga buang air. Jaraknya ada mungkin 1 meter lah. Tahu-tahu Krilin bilang, War, ente jaga kok deket banget. Mau lihat ya? Itu apa putih-putih itu? Nah lu, gue kaget dong. Ternyata yang putih itu banyak Krilin. Bianya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ambil bianya siapa ya? Ya Krilin bilang, ini bea siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan. Gue nggak banyak omong. Padahal sebelumnya gue sama si abang lihat jelas kalau tuh bea ngelayang-layang sendiri, nggak bareng-bareng, kan sendiri. Udah dari sungai kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Rapia, maksudnya Warti. Krilin nanya, War, Ti, lu tadi pas gue mau ke sungai lu manggil gue ya? Warti jawab, GR banget, orang gue baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada. Ini gue lagi bikin prutang, mau gak? Padahal itu suara jelas banget tadi. Kembali gue silent, mulut ember gue ini. Gak banyak omong, mereka masuk ke tenda. Gue gak bisa molor dong. Gue masih kepikiran Bea yang layang, suara yang manggil Krilin sama Bea yang ada di sungai, dan temen yang lama gak bayar utang. Tiap ditagih ngegas, ngilang lagi, nomor di blok. Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gue gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Kedondong, dan gak pernah mau lagi nginjek gunung itu lagi. Cukup. Itu yang pertama dan terakhir. Kalau ada yang nawarin job, boleh sih. Yang penting ada duit. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati marimas, ale-ale, dan jagung bakar. Gak kebayang ngetutnya kayak apa nanti. Gak kerasa udah 2 jam. Nah, Krilin bilang, panas banget ya. Tunggu aku mau pakai BH dulu. Si kampret bilang panas, orang dinginnya kayak gini di gunung. Dia masuk ke tenda, awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Krilin tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Dalam tenda Krilin kayak orang kesurupan. Dia pegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tendanya sampai rusak. Krilin teriak, lepasin. Dia nyoba ngelepasin BH-nya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, ini orang niat pakai BH atau enggak sih? Masa baru pakai dilepasin sambil teriak-teriak lagi? Kita semua pada bingung dong. Gue apalagi? Ya karena gue gak pernah pakai BH. Krilin loncat-loncat kayak copong. Kita kejar, dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin, bukain BH-nya. Buset, nih orang minta-minta buka BH. Ya gas lah. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi, kayak sun bokong lah gitu loncat-loncatnya. Dia turun di pohon, naik lagi, terus duduk di pohon. Nangis sambil bilang, tolong lepasin, tolong Krilin. Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Krilin dikit-dikit berubah jadi komodo. Komodo, teman baikku. Sampai sekarang gue masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepat banget. Kenapa gak gue lepasin ya? Kan mumpung. Tapi gue takut. Gue juga bingung gimana mungkin orang tiba berubah jadi kodomo. Semuanya panik. Semuanya pada berdoa. Tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Krilin yang udah jadi komodo menet-menet terus lagi. Tolongin Krilin. Kita bingung nolonginnya gimana. Takut digigit pula. Ceweknya kan tinggal 2. Warti pingsan. Bukan gara-gara komodo, tapi karena lihat IG mantannya yang lebih bahagia. Dan Waras terus-terusan nangis sambil manggil Krilin yang udah jadi kodomo. Kril, nyebutin nama-nama Kril. Tongkol boleh. Kril turun.
Pokoknya suasana kampret banget dah. Yang cowok juga pada plonga-plongo, Warti pingsan, Waras nangis, Krilin udah jadi komodo beneran. Dan gue nontonin mereka sambil ngenyot Kiko. Kiko enak tahu. Lagi panik, api unggun mati dong. Senter semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Krilin yang udah jadi komodo mayat-mayat terus minta tolong sama minta pulsa. Krilin minta pulsa. Lama-lama komodo itu hilang. Tahu-tahu ada lagi, nongol. Hilang lagi, nongol. Pindah-pindah tempat juga. Gak berhenti mayat-mayat. Semuanya makin panik. Takut. Waktu itu gue juga nangis gara abis ngiris bawang bombay. Gak lama Wati sadar terus bilang, pengen boker. Kenapa Krilin jadi gitu? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung, mau nyari bantuan, ngeberesin semua perlengkapan. Gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan gunung bikin gue takut juga. Gue juga terus-terusan nangis, sial emang bawang bombay itu. Komodonya juga ngikutin terus, tapi dia ngerayap dari pohon ke pohon lain sambil melet-melet. Dia bilang juga, jangan tinggalin Krilin, Krilin ikut pulang, tolongin. Warti sama Waras nangis terus-terusan sambil jalan. Mereka ngomong, kasihan Krilin, tolongin Krilin apa? Jangan tinggal, kasihan. Ya kita mau nolongin gimana coba? Dianya jadi komodo, dikejarnya susah, takut digigit, air liurnya beracun juga. Bukan pawang komodo juga kan kita. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP berbunyi. Ternyata HP-nya Krilin. Baru ada sinyal di bawah. Yang telepon ternyata bapaknya si Krilin. Nanya posisi di mana? Posdim. Kayak orang gile. Di sini gue denger bapaknya ngomong, mana Krilin? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Krilin, jangan pakai BH-nya bapak. Ini bapak-bapak kok suka pakai BH ya? Yang terima teleponnya si Waras. Waras bilang, Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi komodo, Pak. Kita gak tahu nolongnya gimana. Bapaknya Krilin marah, Anji. Anji. Maksudnya guguguk. Kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu. Selain nungguin bapaknya Krilin datang, tapi juga mumpung lapar, sekalian makan dong. Jam 8 pagi bapaknya Krilin nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja. Soalnya Krilin itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Krilin kan datang sama beberapa orang. Gue sama si abang ngejelasin kronologi Krilin jadi komodo. Disitulah gue baru tahu kalau ternyata bapaknya Krilin itu pemuja rahasia, kayak lagu. Dan BH yang dipakai sama Krilin itu adalah BH yang gak boleh dipakai. Yang boleh pakai cuma si bapaknya, orang lain gak boleh. Intinya siapapun yang pakai BH itu pasti jadi komodo. Terus bapaknya bilang kalau seminggu gak bisa nemuin Krilin, gak bisa lepasin BH-nya, Krilin pasti akan menuju Pulau Komodo bersama spesies mereka di sana. Di situ bapaknya Krilin sama orang-orangnya ngedatangin semua orang pinter ngutang, pinter bodong, dan pinter banget nipu orang di daerah gue. Ngasih sayembara juga. Siapa yang bisa nangkep kodomo dan bisa ngelepasin BH-nya, orang yang sanggup nolongin Krilin, dia mau apa aja, minta apa aja pasti dikasih, asalkan bukan Kiko, karena Kiko enak tahu. Gue yang baru turun gunung mau gak mau harus naik lagi, soalnya kejadiannya di gunung. Bapaknya yakin kalau Krilin masih ada dan diem di sana, dan juga mencari mangsa karena lapar. Kita kemudian bikin tenda. Pertama, gue bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda buat nangkap kodomo Krilin. Gue yang waktu masih 17 tahun udah ikut terlibat sama hal di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang juga. Masa manusia bisa jadi komodo?
Kan ada orang yang digigit laba-laba jadi sapi dalman ya. Kalau manusia digigit anjing, kok jadi rabies ya? Bukan jadi dogman gitu. Atau minimal kelakuannya kayak anjing kan? Lanjut. Jadi pusing lah. Pas malam-malam kita semua jalan keliling gunung. Bukannya komodo kering yang kita temuin, malah yang lain. Kalau gue sendirian yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Gue lihat kayak manusia. Tubuhnya tinggi bener, hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Malah lebih tinggi. Gue meremin mata karena gue gak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang bokongnya sambil digaru-garu gitu. Gatel kayaknya. Gue juga denger manusia yang badannya tinggi itu suaranya kayak ya gitu. Dia komunikasinya sama orang pinter yang dibawa sama bapaknya Krillin. Gue yang merem dibilangin sama orang pinter, Waria jangan merem. Dia si makhluk itu marah soalnya Waria merem. Kalau Waria takut buka mata aja, tapi ngeliatnya ke bawah. Si manusia itu marah karena dia bilang kalau gue gak sopan, gak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh. Gue buka mata, liatin tanah. Gue nangis kayak deg-degan gitu. Deg. Gak bisa nahan takut. Tapi akhirnya penasaran juga. Gue lihat ke atas perlahan-lahan. Dan ternyata itu Ultraman. Sialan. Kenapa Ultraman nyasar sampai sini sih? Bukannya di Jepang ngalahin monster kadal. Pantesan dari tadi cuma bilang Gia. Si kampret Ultraman. Komunikasi orang pinter sama Ultraman lumayan lama. Udah selesai, orang pinternya ngerangkul gue sambil bilang, Waria, kamu tahu gak bahasanya si Ultraman? Dari tadi bapak gak ngerti. Bapak cuma ngangguk-ngangguk biar dia cepat pergi. Dari situ rombongan kan ngumpul. Gue denger obrolannya orang pinter sama bapaknya Krillin. Ternyata Krillin diusir, dilemparin sama Ultraman. Ultraman gak nerima adanya Krillin di gunung. Karena Krillin mengingatkan dia pada monster yang pernah dia lawan hingga dia kalah. Mereka bingung mau nyari Krillin kemana. Soalnya si Ultraman cuma bilang kalau ngusir Krillin, tapi gak nunjukin kemana dia mengusirnya. Kita kemudian turun gunung sambil berharap ada info dari orang pinter lainnya. Ternyata bener dong. Pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pinter bahwa beberapa kampung di daerah gue banyak laporan waktu malam. Mereka lihat ada komodo keliaran sambil nangis minta lontong sama sayur lodeh. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi komodonya nggak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nanggep komodo bukan hal yang gampang. Berani aja kan gak cukup, harus punya ilmu tertentu. Ya semisal ilmu keperawatan, ya sastra mesin, ya lain-lain. Sementara itu waktu sudah mau habis juga. Kalau gak cepat-cepat ketemu, Krillin pasti ngabisin lontong. Gue gak mau tiap malam ikut bapaknya Krillin nyariin komodonya ke kampung-kampung. Nah, pas itu kan aku ikut. Tepat di malam ke-7, malam terakhir nasibnya Krillin. Bapaknya Krillin dapat info kalau di salah satu kampung ada komodo nangis di kandang ayam rumah warga. Kita semua langsung ke situ dong. Di kampung itu, warga pada gak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz, panji manusia alang-alang, dan YouTuber lainnya yang nunggu di rumah itu. Karena yang punya rumah tempat komodonya keliling diam pada ketakutan semua. Jam 11 malam kalau nggak salah. Nangkap komodonya keliling juga susah kali. Orang pintar yang mau nangkapnya kan masuk ke kandang. Pas mau ditangkap, komodonya lari, lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Sayangnya orang pintarnya belepotan kena tai ayam. Baunya bikin muntah. Tapi dia cuman peringas-peringis kayak orang gendeng. Gue yakin sebenarnya Krillin itu minta lontong, minta dilepasin lah. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin dia, dianya lari sendiri. Bukan kemauan dia juga kayaknya gitu ya.
Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Komodonya Krilin baru bisa ketangkap sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya. Butuh beberapa orang pinter sama Ustadz. Panji juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi BH lagi. Komodo itu kembali jadi Krilin lagi, tapi dia telanjang. Badannya kotor, bau busuk juga. Dia lemes banget. Dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar. Maksudnya BH. Terus Krilin dibawa ke mantri. Harusnya ke rumah sakit dong. Udah, rumah sakit. Hal yang paling horor juga pas BH-nya dibakar, Krilin sempat kemanasan juga. Ternyata bakarnya di dekat Krilin. Yang bakar kampret memang. Waktu BH dibakar, angin tiba-tiba kenceng. Ada suara petir juga. Ternyata cuma backsound. Singkatnya, Krilin dilawat di rumah sakit hampir 4 hari. Gue ikut ngejagain juga. Nyokapnya datang sama waras. Ibunya meluk Krilin. Pada nangis semua dong. Nyokapnya Krilin marah ke suaminya. Mau nyampe kapan sih mau pakai BH gitu, Mas? Nggak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Lepas nggak? Mereka terus pulang ke Jakarta. Nah, gue jadi incaran para warga dong. Termasuk ibu-ibu lambe turah sekuat. Gue dimintain keterangan sama banyak orang. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi komodo? Orang mana dia? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Setelah kejadian itu, gue akhirnya mempunyai cita-cita untuk menjadi pawang komodo. Jaga-jaga seandainya kalau ada temen yang berubah jadi komodo lagi. Atau berubah jadi Ultraman. Wah, ceritanya kampret ternyata. Dulu kalau nggak salah di Jawa Barat sekitar Garut, Bandung dan sekitarnya itu pernah ada kejadian polling kalau nggak salah. Komodo keliling. Jadi komodonya keliling ke rumah-rumah warga gitu, minta tolong, kayak diteror gitu. Ramai sekali itu kalau nggak salah, ya tahun lalu sih. Nah, siapa juga yang berani kan ya kalau malam-malam gitu diketuk, ada orang meret-meret minta tolong, pas dibuka ternyata kadal besar. Ya kalau Panji manusia alang-alang berani. Nah kalau orang biasa digigit, kena air liurnya, mati dong. Nah yang digigit ternyata masih jomblo. Ya gak kayak dikawin-kawin.